Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pagi, perkenalkan kami dari kelompok 5 MB4311. Kami dari kelompok Bisnis 18 Cleansus akan mempresentasikan diskusi kami dan juga sekaligus hasil mengenai laporan akhir 18 Clean. Kami beranggotakan Fauzan, Raka Muhammad Syaban, saya Erlangga, Gianola, dan Jo Kaisar Yudhistira. Next. Langsung saja yang pertama mengenai pendahuluan yaitu profil perusahaan akan disampaikan oleh Fauzan. Kepada Fauzan dipersilakan. Oke, memasuki di pendahuluan yang pertama ada latar belakang. Jadi saat ini semakin banyak orang yang membutuhkan jasa cuci sepatu dari adanya pandemi. Atau tidak, konsumen ingin sepatunya bersih tanpa harus mengeluarkan tenaga dan waktunya. Kami menyediakan layanan cuci sepatu, treatment yaitu deep clean, repaint, reglue, dan unyellowing. Jadi banyak faktanya itu konsumen saat ini kurang memiliki waktu yang lebih untuk memperhatikan kebersihan sepatunya. Kemudian banyak para kolektor sepatu semakin bertambah, mulai dari kolektor sepatu murah hingga mahal. Next. Kita ada profil perusahaan. 18 Cleans and Care ini merupakan sebuah usaha di bidang jasa cuci sepatu yang berdiri sejak 2019. Kami memberikan solusi bagi Anda yang kesulitan dan merawat sepatu. Menyediakan layanan cuci sepatu, yaitu ada treatment deep clean, repaint, reglue, dan unyellowing. Seiring berjalan waktu, 18 Cleansus ini buka toko yang bernama di Jalan Raya Pinayungan, Desa Sukaluyu, Kecamatan Tuk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Next. Berikut ada layanan dan harga 18 Cleansus ini. Yang pertama ada deep clean, yaitu membersihkan seluruh bagian mulai dari upper, tali, maupun midsole dan outsole. Dan selanjutnya ada insole, yaitu yang seharga 30.000 sampai 40.000 tergantung harga dan tergantung bahan dan tingkat kotornya. Next. Berikut ada repaint, yaitu mewarnai sepatu yang sudah luntur jadi seperti semula, yaitu mulai dari 80.000 sampai 90.000, itu termasuk repaint juga. Next. Berikut ada unyellowing, dan di bawah ini ada before after dari treatment tersebut. Yang pertama ada harganya mulai dari 35.000 sampai 45.000 tergantung tingkat kekuningan dalam midsole tersebut. Next. Baik, selanjutnya ada tantangan dan peluang. Untuk tantangan pada usaha ini yaitu terletak pada sumber daya manusia yang dimiliki pada bisnis cuci sepatu ini. Masih sangat minim, dan juga hambatan lainnya ada pada strategi pemasaran online yang diterapkan. Hal ini membuat performa bisnis cuci sepatu yang dijalankan kurang maksimal karena terjadi hambatan pada proses pencucian sepatu, proses delivery, dan pelayanan di toko yang tidak bisa maksimal ketika banyak yang ingin melakukan transaksi. Sehingga karyawan toko yang berjumlah hanya 1 orang perlu dilakukan pelatihan. Selain itu, tantangan usaha lain juga datang pada strategi pemasaran online yang dimana masih minimnya jangkauan audiens dan desain sebuah konten yang dibuat membutuhkan tenaga ahli dalam bidangnya. Sehingga hal ini menjadi tantangan yang serius dalam bisnis cuci sepatu ini. Dengan tercapainya hal tersebut, dapat membuat performance bisnis strategi pemasaran online dapat menjangkau lebih banyak audiens dan branding bisnis cuci sepatu makin meningkat. Kelemahan lainnya juga terletak pada lokasi yang dimana beroperasi di Karawang. Hal ini pastinya menyulitkan pelanggan yang berada di luar kota yang ingin menggunakan jasa cuci sepatu 18 Cleansus. Next. Untuk peluang usaha, 18 Cleans terletak di daerah Karawang
yang dimana memiliki tempat yang strategis yaitu di pinggir jalan sehingga dapat menjangkau banyak pelanggan serta terlihat di daerah Karawang yang masih minim laundry sepatu, dan bisnis ini termasuk bisnis yang terbilang baru. Mengapa bisa dikatakan peluang bisnis yang besar? Karena kompetitor yang ada masih terbilang sedikit sehingga dapat menjangkau pasar yang luas. Melihat dari data yang ada pada masyarakat, data dari siswa, PNS, dan pegawai pabrik, jika ditotalkan yaitu 2.464.206 populasi. Next. Selanjutnya ada implementasi manajemen fungsional. Next. Di bagian sumber daya manusia atau SDM, terdapat dua bagian struktur organisasi kami, yaitu ada owner sebagai pemilik usaha ini, dan memiliki karyawan berjumlah 1 orang yang bertanggung jawab di bagian teknis cuci sepatu. Kendala yang kita alami di bagian SDM, yaitu karyawan yang masih baru, yang masih belum terbiasa atau belum menguasai seluruh cara mencuci sepatu dengan benar, sehingga hal ini menjadi kendala di usaha bidang jasa kami. Solusi yang kami berikan itu menambahkan waktu untuk sharing bersama karyawan agar karyawan lebih profesional lagi dalam mengerjakan tanggung jawabnya. Next. Selanjutnya untuk pemasaran online. Untuk melakukan kegiatan pemasaran online secara intens, kami melakukannya melalui platform Instagram yang terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kegiatan pemasaran terjadwal, sebagaimana yang terlampir pada slide ini, yaitu dimulai dari tanggal 1 sampai dengan 3 setiap awal bulan, yaitu ada promo awal bulan cuci 2 gratis 1, lalu setiap Senin ada promo pelajar diskon 30%, setiap Sabtu promo sepatu wanita diskon 20%, next. Lalu ada juga di 3 hari terakhir setiap bulannya itu promo akhir bulan sama cuci 2 gratis 1 dan di waktu-waktu tertentu. Contohnya seperti Ramadan dan juga pada akhir tahun seperti pada slide ini. Next. Yang kedua, kegiatan pemasaran yang dilakukan di hari-hari biasa atau juga waktu tertentu sebagaimana pada terlampir di slide ini. Ini menunjukkan bahwa 18 Clean Shoes masih beroperasi aktif dan juga menerima customer setiap harinya. Next. Dalam kegiatan marketing pun kami menginformasikan kepada customer bahwa value added yang 18 Clean Shoes miliki adalah adanya website tracking yang belum banyak toko cuci sepatu miliki. Pada website ini, customer dapat melakukan tracking pada sepatu yang sedang mereka cuci. Customer dapat mengetahui sudah sejauh mana proses pencuciannya. Selain itu, pada website ini pun terdapat info mengenai pilihan layanan cuci sepatu, artikel sepatu, testimoni, dan info mengenai keuntungan menggunakan jasa 18 Clean Shoes. Next. Nah, untuk tantangan pemasaran online, kami mengalami 2 tantangan. Yang pertama yaitu aspek perluasan jangkauan customer. Hal itu disebabkan karena toko 18 Clean yang berada di Karawang. Oleh karena itu, mayoritas customer pun merupakan masyarakat yang berada di sekitar toko Karawang tersebut. Sehingga sedangkan Karawang masih memiliki daerah luas yang masih belum terjangkau oleh kami. Oleh karena itu, customer baru yang berkunjung pun meningkat tetapi tidak signifikan. Nah, untuk tantangan keduanya itu belum konsisten dalam melakukan posting di Instagram dan desain konten yang masih kurang baik atau masih menggunakan template yang sudah ada. Next. Untuk solusi yang pertama, kami menerapkan Instagram Ads. Alasan mengapa kami menerapkan Instagram Ads karena kami dapat menggunakan Instagram sebagai sarana untuk mengiklankan bisnis kepada seluruh pengguna Instagram dengan biaya tertentu. Instagram Ads pun menerapkan targeting sehingga memudahkan kami dalam fokus untuk melakukan ads. Seperti yang tertera pada slide ini, yang pertama kami menentukan goal, yaitu kami bertujuan untuk lebih banyak customer yang melakukan message dengan menentukan edit audience, yang pertama audience name, location, interest, age, dan juga gender. Hingga akhirnya kami melakukan payment yaitu sebesar 30.000 dengan total estimasi reach 1.100 hingga 3.000 audience. Next. Berdasarkan ads tersebut, maka didapat hasil bahwa kami menjangkau 3.428 akun Instagram. Nah, yang ketika sebelum dilakukan ads,
reach-nya masih sekitar puluhan. Selain itu, jika diibaratkan dengan biaya yang kami keluarkan, yaitu 30.000, maka per audiensnya kami mengeluarkan uang yang terbilang sedikit, yaitu kurang lebih Rp8,75. Selain itu, kami pun mendapatkan hasil bahwa gender yang paling banyak berkunjung ke 18 Clean adalah laki-laki dengan usia 18 hingga 24 tahun dan berlokasi di Jawa Barat. Next.